Halo bos, gue dengan Dori Ahmad. Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang cara mengatur waktu antara dunia kerja dan keluarga. Bersama kawan lama gue nih, dengan Henny, supervisor dari Mazda Jatinegara. Don't go anywhere, tetap di Shift, Sales Indonesia Forum. Nah, bos-bos di rumah, sekarang gue lagi bersama teman lama gue nih, namanya Henny. Nah, beliau sekarang sudah menjabat menjadi supervisor di Mazda Jatinegara ya, Hen? Iya. Nah, gue mau nanya nih, Hen. Lu di Mazda Jatinegara udah berapa lama sih sebenarnya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya, menjabat sebagai supervisor di Mazda Jatinegara. Nah, Hen, gue mau nanya nih, hobi lu nih, Hen. Kalau hobi lu itu apa, Hen? Karena gue sering melihat status lu nih kan, lu lagi yoga gitu kan, terus lu juga suka, memang basicnya yang orang suka dagang, apa aja didagangin gitu loh. Kalau gak ada ya? Kalau gak ada, betul. Kalau hobi sih yang pasti kalau dagang udah pasti nomor satu, makanya kan jadi sales gue sekarang. Tapi kalau untuk hobi olahraga itu memang saat ini yoga, karena buat terapi juga, terapi kesehatan. Yang paling utama sih gue tuh suka banget sama snorkeling. Oh, snorkeling ya? Ya pokoknya diving, tentang alam lah, suka banget kayak gitu. Jadi sukanya snorkeling, terus yoga, kayak gitu-gitu lah ya? Yes. Nah, kalau misalkan lu masuk dunia otomotif nih kan ada banyak ya cerita ya. Keceburnya orang dunia otomotif ada yang nggak sengaja, terus ada yang karena dia ikut temen gitu. Nah, lu nih masuk dunia otomotif ini nih, awalnya kayak gimana sih? Awalnya gak disangka banget sih, dan ini mungkin orang mikirnya agak-agak aneh ya, karena gue tuh masuk otomotif nggak tahu apa-apa dan itu nggak ngelamar. Nah, gue tuh ditawarin masuk kerja karena gue nawarin dagangan gue sendiri. Oh, iya kan? Jadi dagang ya? Iya, jadi waktu itu dengan syaratnya kepala cabangnya oke, mau pesen barang gue nih. Tapi dengan catatan ini harus bantu saya masuk jadi sales saya, bantuin jualan mobil, gitu sih awalnya. Awalnya gitu ya? Awalnya gitu, jadi emang awalnya itu nggak ada niat jadi sales mobil. Ya, karena memang rezekinya udah dikasih jalannya, ya udah ikutin aja. Mau coba. Yang penting kita harus belajar mencoba hal-hal baru, seperti itu sih. Udah berapa lama pertama kali masuk di dunia otomotif? Maksudnya tahun berapa gitu dulu? Udah lama banget sih, Dok. Sedengkot ya? Udah lama banget. Nah, jadi memang udah lumayan lah lamanya. Kayaknya kalau untuk masuk kayaknya lebih lamaan gue. Iya. Tapi untuk skillnya ini lebih jago. Enggak lah, lebih jago. ini banyak belajar nih dari ini. Luar biasa. Oh gini ya, kan lu udah punya tim nih. Buka deh sedikit ya, maksudnya lu ngebangun tim lu tuh kayak gimana gitu biar solid. Karena kan orang mimpin itu kan punya karakternya masing-masing kan. Nah kalau di lu sendiri nih, mimpin tim lu tuh gimana sih? Kalau gue selama ini yang gue terapin yaitu sharing and caring. Kita jadi di dalam tim itu kita harus memang peduli sama tim sendiri seperti kita peduli sama diri sendiri. Karena di tim itu kan butuh suatu kerjasama, bukan hanya untuk sendiri-sendiri. Makanya dari tim itu kita bisa dapet target yang lebih besar daripada kita jalan sendiri. Nah, yang gue lakuin itu kita tuh bantuin ngarahin, contohin juga gimana cara dapat prospek, gimana cara dealing dengan customer, gimana kita cari solusi dengan masalah dan memang yang biasa terjadi di otomotif seperti apa customernya. Gitu sih. Oh jadi monitoring ya? Iya. Monitoring dari masalah product knowledge. Ya semua. Terus sharing-sharing masalah customer. Nah itu bos-bos di rumah. Jadi kalau lu mau mimpin tuh sharing and caring. Sharing and caring. Jadi gimana caranya lu ngarahin sales lu, gimana cara jualan dari A sampai Z. Terus gimana caranya lu bisa ngebantu masalah-masalah yang ada di sales lu. Nah gitu. Nah sekarang gini, Hen. Kalau keluarga gimana? Kan lu udah berkeluarga nih. Lu udah punya anak juga kan. Kalau pekerjaan sales itu kan waktunya tuh nggak tentu ya. Maksudnya bisa dari pagi sampai tengah malam. Bisa dari pagi sampai sore aja gitu loh. Anak komplain nggak sih?
Kalau anak sih pasti komplain. Komplain ya. Pasti. Tapi memang kita dari awal udah kasih tahu kalau mamanya itu kerja seperti ini loh. Jadi waktunya nggak bisa tetap seperti back office 9 to 5 gitu pulang. Kalau kita kan orang sales ke lapangan. Jadi kadang ketemu customer janjian di waktu mereka pulang kerja, otomatis kita pulang malam. Seperti itu sih. Tapi memang mereka udah paham kok, mengerti. Oh, mereka paham ya. Usia berapa sekarang anak? Usianya sekarang SD kelas 3. Kelas 3 SD. Iya. Itu pasti tuh. Mama pulang kapan? Yes. Udah setiap hari sekarang suka video call, WhatsApp, tanya mama lagi di mana, pulang jam berapa? Iya, mama lagi di mana, pulang jam berapa? Seperti itu sih diulang-ulang terus. Ya namanya anak kecil ya. Iya, kan kalau misalkan lu jadi ibu kan harus ada take and give ya buat anak ya. Nah, lu cara ngademin anak lu nih kayak gimana ya? Maksudnya biasanya kan dia kan suka kecewa lah karena waktunya kurang itu dari ibunya gitu loh. Entah lu di weekend ngajak jalan anak lu atau lu kasih hadiah yang dia suka gitu. Kalau lu sendiri gimana? Biar anak lu ini tuh buat ngebayar waktu yang lu sedikit buat anak dengan cara apa? Cara yang paling utama sih di rumah sendiri. Karena di rumah tuh gue suka bercocok tanam, kayak miara-miara ikan, seperti itu sih bersihin rumah. Itu yang pertama yang lebih murah dan simpel ya. Jadi kebersamaan sih yang penting, bukan sesuatu hal yang mahalnya. Itu kebersamaan kita komunikasi dengan dia. Yang lainnya paling kayak staycation di hotel, yang mungkin semalam. Yang penting kalau gue tuh nyari hotel sekarang untuk anak prioritas, pasti harus ada playgroundnya, itu aja sih. Oh jadi intinya lo ajak anak-anak lu buat belajar bercocok tanam gitu ya, lu ajarin. Pokoknya segala aktivitas yang lu ada di rumah nih, lu harus ajak anak lu gitu misalkan. Kalau misalkan dari suami nih, Hen, ya lu tau lah dunia sales itu kan banyak orang yang bilang, wah dunia sales itu waktunya nggak beraturan gitu misalkan. Terus lu ketemu banyak orang yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh sih sebenarnya sih, dengan karakter yang berbeda gitu. Kalau misalkan lu ngadepin customer yang centil tuh gimana? Kalau itu sih udah sering banget ya, banyak banget. Tergantung dari kitanya, cara menyikapinya. Sebenarnya customer itu kalau kita jawabnya dengan benar dan baik, dia akan mikir. Oh ya nih, berarti ini sales benar dan memang niatnya jualan. Karena ini sebenarnya indikasinya dari sales lain yang jatuhnya kayak oknum ya, yang jadinya jadi customer tuh mikir tuh semua sama gitu loh, semua sales bisa nih gitu. Tapi kita tergantung kitanya sih. Gue sih udah ngalamin banyak banget kayak gitu. Udah ngalamin ya. Nah, gue pengen tahu nih, maksudnya lu kan sudah lama nih di dunia otomotif nih. Lu pernah ngalamin ketemu customer itu yang kayak gimana sih? Maksudnya nanti biar bisa lu kasih masukan ke teman-teman sales nih. Caranya gitu kan, karena kan banyak teman-teman kita nih, bos-bos kita di rumah ini nih yang kerja jadi sales itu kan kejebak di situ. Yang cewek ya terutama. Yang cewek terutama kejebak di situ. Kayak misalkan customer pura-pura beli mobil gitu kan. Jujur aja gue punya temen nih, itu luar biasa. Luar biasanya tuh dia nge-DP-in mobil. Dia bikin SPK, udah gitu udah hilang. Yes. Udah biasa itu. Iya, DP SPK dia cuma DP, dia ngasih 5 juta ke salesnya. Lama tuh lama itu bisa sampai sebulan kan udah gitu hilang. Dan itu mau survei, ya dia berkelit lah sama salesnya, entah sibuk lah entah apa gitu kan, udah gitu hilang. Nah kalau pengalaman lu nih, waktu jadi sales itu apa? Ketemu customer yang nakal itu? Nakal kayak gitu kan. Waktu itu sih yang gue alami sendiri di pertama kali gue masuk mobil itu ngalamin pertama kali kaget. Nah customer ini memang bekerja di suatu instansi yang cukup terkenal dan kita janjian juga di hotel yang cukup terkenal di daerah Jakarta Selatan. Dan itu gue usahain ajak teman, udah itu aja sih. Tapi akhirnya beli juga dan itu nggak kejadian. Nah biasanya dia untuk ngejurus ke sananya dia pakai cara apa? Kan kadang-kadang ada yang pakai cara beliin salesnya apa yang disuka sama salesnya gitu kan, atau pakai cara ganjen-ganjen di WhatsApp atau di telepon gitu. Kalau biasanya lu nemuinnya kayak gimana?
temuin hal itu ya? Iya, Itu nemuin biasanya hal. di WhatsApp udah ketaraan sih. Misalnya kan dia pasti customer kita itu kan cowok ya, karena kita cewek. Itu pasti kata-katanya nggak mau dipanggil bapak. Oh gitu Tuh, ya. itu udah pasti. Itu poinnya tuh bos. Poinnya nggak mau Jadi dipanggil nggak mau bapak. dipanggil bapak ya? Iya, maunya dipanggil abang atau mas atau kakak yang lainnya seperti itu sih. Itu udah sebenarnya udah kode sih yang gue alami selama ini. Nah kalau misalkan dari suami nih, Hen, karena kan yang namanya sales itu kan lu harus tetap kelihatan ramah gitu loh. Walaupun hati lu nih nggak suka gitu digituin, tapi lu tetap harus ngejaga biar ke customer tuh enak gitu loh, profesional lah. Otomatis kan suami lu kan ngelihat WhatsApp yang kurang bagus gitu dari customer atau percakapan yang kurang bagus dari customer. Suami lu komplain nggak sama lu? Pertama kali jadi sales komplain. Komplain. Tapi setelah kebelakangannya dikasih tahu kondisi seperti apa, sekarang udah biasa. Udah biasa ya? Udah biasa. Nah buat sales di rumah nih Hen, sales cewek khususnya ya, itu untuk meyakinin suami agar dia percaya sama istrinya tuh gimana? Karena kan ya lu tahu sendiri lah, godaan di luar tuh banyak gitu loh. Kalau kita nggak pintar-pintar untuk nyikapinnya kan bisa kecebur juga gitu. Nah caranya gimana? Coba lu terangin deh ke bos-bos di rumah nih. Caranya kalau untuk sales-sales cewek, ya paling terbuka, kasih tahu suami kondisinya seperti apa. Misalnya ada customer tadi yang ganjen ya atau gimana kondisinya yang bikin nanti mungkin nih suami jadi marah atau gimana, kita jelasin aja apa adanya, kasih lihat aja. Itu aja sih tipsnya, yang penting terbuka komunikasi dengan suami. Nah bos-bos di rumah jadi gitu. Kalau misalkan lu dapat customer-customeran centil, lu harus terbuka sama suami lu. Misalkan customernya ngechat yang ngejurus ya, Iya. lo harus kasih tahu nih, ini ada chat dari customer kayak gini, aku harus kayak gimana pak gitu, sharing ya. Iya, Hen, ya? sharing lagi. Terus kalau misalkan ada telepon yang kurang enak gitu kan, lu juga sharing sama suami lu, tapi lu dengan profesionalisme ya Hen, ya. Maksudnya lu jangan sampai terus customer lu kayak gitu, lu nya juga nggak baik sama dia gitu kan. Lu apa namanya sih, lu ngejelasinnya secara profesional kerja aja ya Hen ya. Betul. Nah kayak gitu bos-bos di rumah. Nah sekarang tipsnya nih Hen, sekarang gimana caranya lu ngasih tips ke bos-bos di rumah nih ngebagi waktu antara keluarga dan pekerjaan lu. Tipsnya yang penting intinya komunikasi. Komunikasi. Komunikasi itu yang paling utama sih kalau menurut gue ya pekerjaan sales, karena kalau kita nggak ada komunikasi semuanya pasti berantakan. Itu aja. Komunikasi sama saling percaya ya Sama intinya. saling percaya. Kita juga kan kalau waktu untuk keluarga sama kerjaan itu kan fleksibel, namanya juga sales. Sales itu nggak bisa dipatok kayak back office. Iya, Iya. betul. Jadi kalau sales itu waktunya itu terserah customernya. Iya. Jadi kita diatur oleh customer lah istilahnya. Kalau customer mau ketemu malam-malam, kita jalan tuh ya Betul, biasanya. malam-malam kita tetap jalan. Tapi tetap dengan case tertentu ya, lihat sikonnya. Benar atau enggak ini customer gitu. Nah gitu bos-bos di rumah. Jadi untuk bos-bos di rumah nih, yang masih bekerja di dunia sales, khususnya cewek, untuk mengatur waktu keluarga dan kerjaan itu harus komunikasi yang baik dengan keluarga ya Bos Hen ya. Iya. Nah itu aja sih sebenarnya. Penutupan nih Bos Hen. Planning ke depan itu mau sampai umur berapa kerja di otomotif? Kalau planning ke depan sudah ada sih, sudah mendekati. Karena prinsip gue sekarang itu kita harus jadi entrepreneur. Dengan jadi entrepreneur itu kita bisa ngatur waktu sendiri dan basicnya itu tetap dapat dari dunia sales. Jadi ilmu sales itu sangat berguna di semua sektor, di semua usaha kalau menurut gue ya. Jadi sekarang ini gue udah mulai ada bisnis lain yang udah gue mulai bangun dan akan merambah ke bisnis-bisnis lainnya. Amin. Amin, doain ya teman-teman ya. Yang cewek-cewek harus semangat. Oh iya, harus semangat. Harus punya motivasi, harus punya tujuan, target. Karena nggak selamanya kita jadi sales, terutama cewek ya, seperti itu. Nah itu dia dari Henny tentang gimana caranya ngatur kerjaan dengan keluarga ya Hen ya. Yes. Terima kasih banyak nih. Sama-sama Doli. Bos Henny nih. Nggak, sama-sama nih, bos juga. Terima kasih banyak. Semoga sukses Sama-sama. selalu. Terima kasih. Sehat-sehat. Oke. Kita ketemu lagi nanti ya. Yes. Terima kasih banyak.